memang sudah menjadi satu tradisi bagi kita, hajatan atau pesta pernikahan. Ketika memang tidak memiliki lahan atau halaman untuk digunakan resepsi, maka pertimbangannya ketimbang menyewa gedung karena dengan biaya yang tidak murah tentunya, maka pilihannya adalah dengan menutup jalan. Baik. Di sini memang kita perlu melihat dari berbagai sudut pandang. Kalau kita melihat dari sudut pandang agama, tentunya menutup jalan untuk pesta pernikahan dengan memberikan kemadharatan kepada orang-orang yang lewat, ini jelas tidak dibenarkan. Bahkan kalau kita melihat dari referensi beberapa literatur, kita berjalan dulu dari satu ayat Allah yang mana di situ merupakan larangan kita menutup jalan atau larangan kita menghalangi orang yang lewat. Sedikit mengutip dalam kitab Qissatul Mi'raj, ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra tersebut, Rasul melihat ada kayu, ya ada kayu, kemudian merobek siapapun, merobek pakaian siapapun orang-orang yang lewat. Setiap orang itu lewat, maka kayu tersebut akan merobek pakaiannya. Kemudian Rasul bertanya kepada Malaikat Jibril, ya Jibril, pertanda apa ini? Kemudian Malaikat Jibril menjawab, ini sedang menggambarkan ketika ada orang yang lewat tetapi dihalangi oleh orang-orang yang berada di sekitaran jalan tersebut. Sehingga spontanitas pada saat itu, Malaikat Jibril membacakan satu ayat Allah, membacakan satu firman Allah, wala taqudu bikulli suratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Janganlah engkau duduk di jalanan, di setiap jalan yang mana di situ akan menakut-nakuti dan mengganggu orang-orang yang lewat, dan orang yang lewat itu adalah yang sedang berjuang di jalan Allah. Dari ayat ini bisa kita ambil kesimpulan, setiap yang lewat itu katakanlah orang-orang yang sedang melaksanakan tugasnya seumpama ya, kemudian terhalang. Nah ini pasti akan menjadi satu hambatan. Kemudian ada orang yang sedang mencari nafkah, yang sedang berdagang dan sebagainya, kemudian ketika ada keperluan lain lah yang sangat penting, yang sangat urgent, kemudian dihalangi jalannya oleh kegiatan pesta pernikahan tersebut, maka ini akan jelas sekali menimbulkan madarat. Dan ini menjadi satu perhatian para ulama fikih. Ketika memang menutup jalan itu ada hajat, contoh seperti ada perbaikan, ya ada perbaikan jalan kan suka ditutup tuh, maka itu tidak menjadi masalah jika seperti itu diperbolehkan. Tapi yang menjadi alternatif, yang menjadi pilihan ketika memang ada perbaikan jalan, maka jangan langsung ditutup total. Itu juga ada bagian yang kira-kira bisa untuk dilewati supaya tidak menghambat secara penuh. Nah, kemudian kalau kita melihat dari adat istiadat di Indonesia, tradisi kebiasaan di Indonesia, itu bisa kita memberikan alternatif-alternatif. Nah, yang jadi madarat itu ketika memang menutup jalan dan kemudian tidak diberitahukan arah jalan alternatifnya. Nah, ini yang salah. Kemudian tidak ada tanda penanda sama sekali, kemudian tidak ada tanda panah, tidak ada arahan-arahan apapun. Nah, ini akan menimbulkan orang yang lewat menjadi jelas-jelas terhalang, dan ini jelas tidak diperbolehkan. Jadi kalau kita mau menutup, maka sebagai alternatifnya kita harus bisa memberikan jalan yang lain agar siapapun yang lewat tetap bisa sampai pada tujuannya. Kurang lebih seperti itu.